5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Bentar. Itu kan punyanya si panutan YouTuber Indonesia. Kenapa saya pakai ya? Ya udah deh, ganti aja. Selamat datang di podcast kami, yaitu podcast dadakan, yang super dadakan. Saya sarankan sebelum Anda mendengar podcast dari kami, sebaiknya Anda siapkan dulu secangkir kopi dan gorengan, supaya lebih bisa menikmati podcast dari kami. Oke? Langsung saja ke podcastnya. Halo guys, selamat datang di podcast kita, podcast dadakan. Hari ini kita kedatangan tamu nih, tamu spesial. Langsung saja kita panggil, Nahla Izati Agnia. Beri tepuk tangan untuk Nahla. Hai guys, thank you ya sambutannya. Oke, hari ini di podcast ini kita akan membahas korupsi bansos. Salah. Kita akan membahas gangguan sistem reproduksi. Kapan lagi ya kan pelajaran IPA bisa masuk ke podcast? Yoi, jarang-jarang banget nih pelajaran IPA biasa ada di podcast. Biasanya kan kalau podcast ngobrol santai. Nah, kalau podcast kali ini tentang biologi, pastinya berguna, ya nggak ada? Iya tuh, bener banget. Podcast kita mah bukan sembarang podcast. Sekalinya podcast, topik yang dibahas banyak yang bisa diambil. Oke, langsung saja kita bahas topiknya. Nah, ini topik kita hari ini. Kita akan membahas tentang gangguan sistem reproduksi. Tapi nggak 100% sih kita membahas materi ini, karena kita juga menambahkan topik-topik yang lain. Tapi masih berhubungan sih dengan gangguan sistem reproduksi. Oh iya Nahla, menurut lu penyebab utama penyakit sistem reproduksi itu gara-gara apa ya? Ada beberapa faktor sih, kan penyebabnya bisa dari virus, bakteri, jamur, terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih yang gue tahu. Oh, bisa. Bisa sih kita terkena penyakit sistem reproduksi dari yang sudah disebutkan Nahla tadi. Dan juga bisa timbulnya virus, bakteri, atau jamur. Itu kan gara-gara gaya hidup kita yang nggak sehat. Kayak seperti menjaga kebersihan organ reproduksi, memakai celana yang ketat, tidak berolahraga, dan masih banyak lagi. Yoi, bener banget. Gue setuju sama pendapat lo. Nah, ngomongin tentang ideologi negara kita kan pakai dasar Pancasila tuh. Iya, kita pakai Pancasila. Sebagai dasar negara, menurut lu orang zaman sekarang itu, anak-anak muda zaman sekarang, perilakunya sesuai nggak sih sama nilai-nilai Pancasila? Kalau itu sih menurut gue tergantung orangnya. Kan ciri setiap orang itu kan beda-beda ya. Nah, tapi kalau ngomongin anak-anak zaman sekarang, ada yang berperilaku sesuai dan juga ada yang nggak sesuai dengan Pancasila. Ada yang tetap menaati norma agama, kayak misalkan melaksanakan ibadah tepat waktu. Tapi di sisi lain banyak juga yang ikut-ikutan pergaulan bebas yang berpotensi melakukan seks bebas. Bisa dibilang melanggar sila pertama. Bener banget tuh Nahla. Tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang lebih banyak yang perilakunya nggak sesuai Pancasila deh. Ya kan? Iya, bener banget. Oh iya, Dam. Zaman sekarang kan ada zaman globalisasi ya. Iya bener banget tuh. Nah, kalau menurut lo gimana? Menurut lo, nilai-nilai di negara kita atau Pancasila perlu diubah nggak sih? Soalnya kan sekarang udah globalisasi. Kalau itu sih menurut gua nggak usah diganti lagi sih. Karena kan Pancasila itu udah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila itu kan mengikuti sesuai zaman-zaman yang ada. Itu udah cukup bagus sih untuk menangani zaman globalisasi. Oh, oke. Oh iya, satu lagi gue mau nanya pendapat lo. Pancasilanya efektif gak sih buat pemuda-pemudi Indonesia agar terhindar dari penyakit sistem reproduksi? Pertanyaan bagus banget tuh. Kalau menurut gua sih jawaban gua masih jawaban yang sama kayak tadi. Pancasila itu sih efektif dari zaman apapun. Karena Pancasila itu mengikuti zaman-zaman yang ada.
Pancasila itu kan juga pandangan hidup bangsa. Jadi pendapat gua Pancasila itu cukup efektif untuk membuat pemuda di Indonesia terhindar dari penyakit sistem reproduksi. Wah, jawabannya bagus. Oh iya, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oke nih Nahla, gua ada 2 pertanyaan. Mau dijawab sekaligus atau satu-satu nih? Satu-satu aja biar kita dan juga para pendengar bisa enak gitu bahasnya. Oke deh, siap. Yang pertama dulu ya. Menurut Nahla, perubahan nilai menyebabkan perubahan tingkah laku juga nggak sih? Yang bisa menyebabkan terjadinya penularan penyakit sistem reproduksi lebih cepat? Kalau masalah menyebabkan perubahan perilaku, gue jawab sih ya. Pancasila kalau diubah bisa merubah perilaku masyarakat. Apalagi di Indonesia ya kan? Dan juga bisa menularkan penyakit sistem reproduksi lebih cepat. Karena Pancasila sudah diubah, pasti kebanyakan dari masyarakat jadi bad attitude dan menyebabkan pergaulan bebas. Yang saking bebasnya bisa sampai seks bebas dan ujung-ujungnya penularan penyakit sistem reproduksi meningkat di Indonesia. Bener banget tuh, gue setuju banget sih. Tapi gue nggak kepikiran deh kalau Pancasila diubah bakalan kayak gimana. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Yang merupakan pertanyaan terakhir di podcast kita kali ini. Nahla, gue pengen nanya nih. Menurut lo itu jumlah penderita gonore setiap tahun naik atau turun ya? Wah, penderita gonorer. Ya, biasanya kan orang nanya HIV atau AIDS ya. Iya benar, tapi kalau kita mah nggak mau nyari jawaban yang terlalu pasaran. Jadi kita biar ada tantangannya gitu. Kita harus nyari penyakit yang lain, yang orang-orang banyak yang belum tahu sih. Oh, begitu toh. Menarik, menarik. Ya, kalau menurut gue, kayaknya gonorer sih naik. Sama kayak HIV atau AIDS. Bener gak jawabannya? Oke, oke. Jawabannya adalah, jawabannya akan ditampilkan setelah pesan-pesan berikut ini. Hei Anda, iya Anda yang sedang menonton iklan ini. Apakah rambut Anda gondrong tapi takut ketukan cukur rambut karena pandemi? Tenang saja, saya ada solusinya. Pakailah produk kami, Pro Clipper. Dengan alat ini, rambut kita bisa dicukur sesuai dengan keinginan Anda. Kelebihan produk ini bisa membuat Anda lebih ganteng dan juga lebih cantik. Dan juga, bila Anda beli produk ini sekarang, Anda bisa mendapatkan barang-barang seperti yang ada di gambar ini. Jadi, tunggu apa lagi? Beli produk kami sekarang di 08512345678910. Ya sudah, cukup sekian iklan dari saya. Dan lanjut ke podcastnya. Dadah. Ya, jawaban Nahla benar banget tuh. Setiap tahunnya penderita gonor naik. Selamat, jawabannya benar ya. Jawabannya benar. Oh iya, mungkin ada yang nggak tahu penyakit gonorer itu apa. Gonorer itu adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Wah, namanya susah banget ya bakterinya. Iya sih, susah banget ya. Padahal cuma nama bakteri, tapi kenapa susah banget ya? Iya, oke gue lanjutin ya. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral dan juga seks anal. Nah, itu pengertian singkat dari penyakit gonorer. Yap, bener banget pengertian dari Nahla. Nah, kalau menurut gue bisa narik kesimpulan nih. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari podcast kali ini adalah bila kalian atau orang-orang yang menonton nih nggak mau terkena penyakit reproduksi, jagalah kesehatan seperti rajin berolahraga dan jangan berganti-ganti pasangan karena itu sangat bahaya bagi tubuh kita. Oke, terima kasih ya untuk Nahla dan juga para pendengar yang baik karena sudah mendengarkan podcast kita sampai di sini. Sama-sama. Terima kasih juga ya, Dam, udah mengundang saya ke podcast dadakan. Oke guys, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Dadah. Dadah.